Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit sana, mereka semua selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang di bumi tidak mau bertasbih kepada Allah? Betul? Orang kampung sini bilang betul. Bahasa daerahnya apa? Leres. Leres. Dimanapun saya berada, saya ingin mengamalkan selalu pesan agama. Di antara pesannya, agama mengajarkan sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Leres. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi merasa seolah-olah sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Leres. Kenapa ada pesan begini? Biar saya malam ini tidak merasa jadi orang asing, tapi merasa seperti sedang berjumpa dengan saudara-saudara saya sendiri. Leres. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau memuji Allah, mau bertasbih kepada Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang ada di bumi tidak mau bertasbih memuji Allah? Leres. Coba lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Ketika pohon-pohon itu daun-daunnya bergerak, sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Kalau pohon saja tahu diri, mau memuji Allah, mau bertasbih kepada Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Leres. Biar makin berkah, kita bertasbih dulu sama-sama. Mau 30 orang. Yang di sana mau kayak terpaksa. Jangan bermimpi Allah yang maha mulia akan memuliakan kita semua kalau kita tidak mau belajar memuliakan Allah dalam keseharian kita. Makin sering memuliakan Allah, makin cepat dapat kemuliaan dari Allah yang maha mulia. Hadirkan hatinya, sejenak kita bertasbih sama-sama kepada Allah. Lebih baik orang-orang yang ada di sekitar kita malam ini menganggap kita semua yang ada di sini gila. Gila karena ingat Allah, daripada kita gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik semua kita
tergila-gila untuk siapa? Hadirkan hatinya, kita bertasbih sejenak kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah walla ilah wallahu akbar walla haula illa billah. Lebih semangat semuanya. Subhanallah walhamdulillah walla ilah wallahu akbar walla haula illa billah. Tidak akan pernah indah kalau hanya memuji Allah tapi belum memuji orang yang sudah dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Tidak akan pernah lengkap kalau hanya memuliakan Allah tapi belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Tidak akan pernah sempurna kalau kita hanya menyebut kata Allah, 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 tapi lisan ini belum bersalawat kepada orang yang Allah pun Tuhan kita beserta semua para malaikatnya bersalawat untuknya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Betapa mulia Nabi kita, yang memujinya adalah yang maha dipuja. Betapa hebat Nabi kita, yang memuliakannya adalah yang maha mulia. Bahkan yang bersalawat kepadanya adalah Allah yang maha memiliki alam semesta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Wahai para pecinta Rasul, wahai orang-orang yang kelak ingin dibangkitkan bersama Rasul, dan siapa yang ingin dapat syafaat dari Rasul, maka kata kuncinya sering-seringlah bersalawat kepada Rasul. Kita salawat sama-sama. Mau? Lebih baik gila karena salawatan daripada gila karena goyang oplosan. Leres? Mohon maaf kalau suara saya mendadak tiba-tiba hilang karena kurang istirahat, larinya ke suara. Apalagi Ramadan kemarin tiap malam live di Indosiar. Nonton? Saking sibuknya Ramadan kemarin, saya nggak makan siang loh. Nggak makan siang. Ayo kita bersalawat sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lebih keras. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin. Yang pertama dan selalu akan saya utamakan dimanapun saya berada, izinkan saya untuk selalu belajar memuliakan para ulama yang hari ini duduk bersama-sama kita. Ibu,
Dalam. Ini bukannya di luar, Pak. Ada yang nggak beres. Ibu, ini di luar, bukan di dalam. Mau Presiden Jokowi sekalipun malam ini hadir di depan saya, mau Mister Jokowi kek, mau menteri yang kompak kek, mau gubernur, mau bupati, mau wali kota. Kok jadi begini, Pak? Mau siapapun pejabat yang malam ini hadir, saya jamin saya tidak akan pernah mau menyebut dan memuliakan nama-nama mereka lebih dulu sebelum saya melatih diri saya yang bodoh ini untuk selalu belajar memuliakan para ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang para pejabat. Leres? Saya mau titip pesan. Kalau yang kita rayakan acara kenegaraan, oke, pejabat boleh kita muliakan duluan. Tapi tolong diingat, apapun bentuknya, kalau itu acara agama, maka yang pertama kali yang harus kita muliakan para pelaku agama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan guru-guru kita? Leres? Kalau presiden ini malam meninggal, pegang omongan saya, besok rebutan orang mau jadi penggantinya. Leres? Tapi kalau ini malam ulama yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa seperti mereka. Leres? Kita doakan dulu guru-guru kita yang hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap para tokoh masyarakat, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi yakinlah di hati ini ada rasa cinta dan hormat untuk semuanya, terkhusus untuk keluarga besar Musalla. Ya itu maksudnya. Perasaan saya pernah lihat orang ini, siapa ya, ngapain nongkrong di sana. Kita doakan dulu semua yang terlibat dalam acara malam ini, mudah-mudahan setiap tetes keringatnya, kedipan matanya, hembusan napasnya, bahkan langkah kakinya, semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, untuk beberapa puluh menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Simak, dengerin, singkat, padat materinya insya Allah. Jangan ada yang terlewatkan, karena nanti biasanya di penghujung ceramah saya selalu ada kuisnya. Kalau bisa jawab ada hadiah kenang-kenangan dari saya. Mau? Hadiah utamanya berangkat haji bagi yang mampu. Mau pergi haji, mau umroh, kalau saya tawarkan ada dua pilihan, kira-kira mau milih yang mana? Jangan sampai salah memilih, nyesel urusannya. Yang pertama pilihannya, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua, mau dipanggil Allah. Bingung kan? Dua-duanya beti, beda-beda tipis, sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakannya, kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, itu maksudnya masih ada harapan pulang. Tapi jangan coba-coba berani milih yang nomor dua, dipanggil Allah, itu artinya benar-benar dipulangkan alias rajiun. Jadi mau yang pertama
Apa yang kedua? Kelihatan takut mati. Padahal mati tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena mati sesuatu yang pasti. Janji Allah dalam kitab suci, kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti mati. Yang perlu ditakuti adalah kalau mati gak bawa bekal untuk hari nanti. Itu yang perlu kita takuti. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kalaupun ajal kita tiba, Allah wafatkan kita di hari yang terbaik, sedang duduk di tempat yang baik, sedang berdampingan dengan orang-orang baik, sedang berbuat kebaikan. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin. Episode yang pertama, izinkan saya mengawali perjumpaan ini dengan menyampaikan sebuah doa. Taqabbalallah minna wa minkum ajma'in. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bikhair. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah seharusnya kita mensyiarkan acara seperti ini biar melatih diri kita untuk tidak bosan-bosan meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita dolimi. Ingat, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak pernah bikin salah. Kalau enggak pernah bikin salah, bukan manusia namanya. Namanya adalah malaikat. Leres? Leres? Ayo, kalau kehujanan boleh naik ke atas panggung. Mudah-mudahan tetesan hujan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Betapa semua yang ada di sini adalah orang-orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Amin. Ibu, saya teringat dalam satu riwayat, mustantaqat, kata Nabi, semua apa yang di sekitar kita itu akan jadi saksi yang akan menjadi peringan kita ketika berhadapan dengan Allah. Kalau kita berbuat kebaikan, semuanya akan meringankan kita. Juga sebaliknya, kalau kita berbuat kejahatan, semua yang ada di sekitar kita akan berbicara memberatkan siksaan kita di hadapan Allah. Kita mohon mudah-mudahan tetesan hujan ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah betapa semua yang ada di sini adalah para pecinta Allah dan Rasul. Amin ya rabbal. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah bikin salah. Makanya manusia itu disebut insanun. Tahu insan? Insan itu diambil dari kalimat apa? Nasiya. Artinya makhluk yang sering lupa, sering lalai, sering bikin salah. Makanya disebut insanun. Kalau yang enggak pernah punya salah, enggak pernah dosa, itu makhluk namanya malaikat. Malaikat itulah ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, cenderung taat. Makanya ibu, saya sering membagi ada 3 bentuk makhluk Allah. Sebelah kanan itu saya kasih gelar namanya malaikat, enggak pernah maksiat, selalu taat, grafiknya begini. Shhh. Ada yang makhluk lain sebelah kiri namanya iblis dan setan, grafiknya selalu merosot. Shhh. Selalu mengajak orang kepada kesesatan. Sekarang pertanyaannya adalah di mana posisi kita manusia? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Jawabannya posisi manusia ada di tengah-tengah.
kadangkala bisa nyerempet ke kanan, kadangkala bisa nyerempet ke kiri, tergantung cuaca. Tergantung. Pertanyaannya, apakah ada manusia pernah bisa mengalahkan kemuliaan malaikat? Jawabannya ada. Begitu juga sebaliknya, apakah ada dari kalangan kita manusia yang pernah lebih gila dari iblis dan syaitan? Jawabannya juga ada. Siapa mereka? Nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Monggo, kalau kehujanan musolanya masih kosong di belakang atau bisa naik ke atas. Bu, mau tahu siapa manusia yang pernah membuktikan di hadapan Allah lebih mulia dari malaikat? Bahkan saking mulianya malaikat disuruh sujud kepada dia. Bahkan saking mulianya dia menjadi guru para malaikat. Makanya jangan sombong kalau kita jadi guru baru punya murid dari kalangan manusia udah sombong. Ini orang muridnya malaikat, gurunya para malaikat. Siapa dia? Dia adalah kakek moyang kita semua. Namanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi siapa? Ibu kenal Nabi Adam? Di mana kenalannya? Kalau ada yang kenal Nabi Adam berarti makhluk purbakala. Adalah Nabi Allah Adam, kakek moyang kita semua, makhluk yang pernah mengalahkan kemuliaan malaikat. Saking mulianya malaikat disuruh sujud kepada Adam. Ayo bayangkan adik sayang, kalau yang sujud itu makhluk yang mulia, pertanyaannya bagaimana yang disujudin? Pasti lebih mulia. Leres? Adik manis, tahu nggak kenapa Nabi Adam bisa mengalahkan kemuliaan malaikat? Apakah dengan jalur ibadah? Bukan. Dengan jalur apa? Ilmu. Itu yang Allah catatkan dalam Al-Quran. Wa 'allama Adamal asma. Karena ilmu Allah ajarkan kepada Adam. Adam lebih mulia dari malaikat. Maka ini pesan pertama untuk semua yang ada di sini. Jangan mimpi bisa mengalahkan kemuliaan malaikat kalau hanya lewat jalur ibadah. Tidak akan pernah bisa kita mengejar ibadahnya malaikat. Kalau ingin cepat mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, jawabannya hanya dengan jalur ilmu. Alhamdulillah. Maka saking mulianya ilmu, satu kali duduk di majelis ilmu seperti acara malam ini lebih hebat daripada kita sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Satu orang yang berilmu bahkan itu lebih mulia daripada 1000 orang ahli ibadah. Alhamdulillah. Jadi pesan saya buat adik-adik, belajar yang rajin, cari ilmu yang banyak, karena dengan ilmu engkau bisa mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, makhluk yang enggak pernah maksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin. Pertanyaan kedua, apa ada manusia yang pernah lebih gila dari iblis dan setan? Banyak sekarang, banyak. Kalau nggak percaya coba buka TV, ada kisah di TV. Seorang ayah tega menghamili anak kandung perempuannya. Sampai detik ini saya belum pernah dengar ada berita ayahnya setan ngisengin putrinya. Leres? Berarti lebih gila dari siapa? Bapak coba nonton TV, ada adik-beradik bisa berbunuh-bunuhan hanya karena sibuk rebut-rebutan warisan. Sampai detik ini saya belum pernah dengar ada anaknya setan berantem karena rebutan kawasan. Apalagi di Jakarta, anak-anak pelajar sering banget tawuran
sampai menelan korban. Sampai detik ini saya belum pernah dengar ada setan tawuran, Pak. Bahkan yang lebih memalukan, di Lamongan kemarin kita menemukan kasus ada seorang anak laki-laki tega menyembelih ibu kandungnya sendiri. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan ada riwayat dalam Quran, ada riwayat dalam hadis menyebutkan ada anak setan tega nyembelih uminya. Anak manusia banyak, berarti suka tidak suka kita lebih gila dari setan. Atau jangan-jangan dalam diri kita terdapat sifat syaitonia yang lebih gila dari setan yang sebenarnya. Atau mungkin setan sekarang sudah berdoa begini kepada Allah. Adik manis, mau tahu nggak doa setan sekarang apa? Begini doa setan. Ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Kenapa setan berdoa begini? Manusia sekarang lebih gila dari setan. Leres istighfar kepada Allah. Lebih enak ngadepin setan beneran daripada ngadepin manusia bentuknya, tapi sifatnya lebih gila dari setan. Ibu kalau ketemu setan beneran, cukup bacain ayat kursi, insya Allah kabur itu setan. Tapi kalau ngadepin manusia, tabiatnya lebih gila dari setan, kita bacain ayat kursi, yang ada dia cengar-cengir. Bagaimana cara ngusirnya? Jangan pakai ayatnya, kursinya lemparin ke dia. Leres. Kadang-kadang kita lebih gila dari setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Jangan pernah meremehkan dosa apapun yang pernah kita perbuat kepada siapapun. Karena dosa kepada manusia pertanggungjawabannya lebih berat daripada bikin dosa kepada Allah. Saya teringat ada salah seorang sahabat Nabi satu saat pernah bersumpah, demi Allah, kalau seandainya saya tutup mata pergi menghadap Allah lalu membawa 1000 dosa kepada Allah, itu belum aku takuti daripada mati membawa 1 dosa kepada manusia. Ini lebih mengerikan. Kenapa? Ingat, kalau bikin dosa kepada Allah, Allah Tuhan kita Maha Pengampun. Ampunan Allah itu lebih luas dari azabnya. Selama nyawa belum nyampe ke tenggorokan, kalau mau taubat pasti Allah ampuni. Leres. Tapi kalau bikin dosa kepada manusia, walaupun 1, kalau yang bersangkutan belum menghalalkan, belum memaafkan, belum mengikhlaskan, maka kesalahan itu akan jadi sumber kegelapan bagi kita pada hari kiamat dan bisa menjadi penghalang kita untuk mudah masuk ke syurganya Allah. Makin banyak bikin dosa, makin lama masuk ke syurga. Ingat janji Rasul, ittaqidz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan dosa, karena dosa bisa menjadi sumber kegelapan bagimu pada hari kiamat nanti. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Berapa tahun yang lalu saya diundang ceramah tausiah di istana. Istana. Ibu, istana. Biasa kalau istana yang ngundang, Pak, mau jadwal manapun harus dibatalkan. Jauh-jauh hari saya sudah dapat tema dari pihak istana. Saya siapkan materinya. Begitu saya nyampe ke istana, 10 menit lagi saya mau naik panggung,
tiba-tiba judul berubah mendadak. Ibu bisa ngebayangin bagaimana saya gugupnya ngadepin para pejabat level atas, tema mendadak. Kata guru saya, kalau ngadepin pemimpin jaga ucapan, salah ngomong panjang urusan. Leres. Tapi kalau ngadepin ulama jaga hati, karena ulama nggak lihat ucapan yang dia tembus insya Allah hati. Betul Bu? Tiba-tiba salah satu petugas istana datang membisikkan sesuatu kepada saya. Shh, Habib, mohon maaf, tema berubah, instruksi dari Bapak. Waduh, emang temanya berubah apa? Kalau bisa, beliau sekarang lagi menggalakkan kampanye stop korupsi. Beb, kalau bisa judulnya tentang anti korupsi. Aduh, berat banget. Yang saya hadapin pejabat, Pak, materi waktu tinggal 5 menit, keringet dingin, Pak. Saya cari jalur win-win solution biar aman. Saya naik ke panggung. Ibu tahu apa yang saya sampaikan? Saya bawakan cerita mengawali ceramah saya. Sebelum saya masuk ke cerita, saya awali dengan kata-kata begini. Hei, jangan pernah meremehkan dosa apapun yang pernah kalian perbuat kepada siapapun, karena dosa kepada manusia pertanggungjawabannya lebih berat daripada bikin dosa kepada Allah. Makin banyak bikin dosa kepada manusia, makin lama masuk ke surga, ngantri nanti di surga. Saya tambahin cerita yang satu ini. Adik-adik mau dengar cerita? Mohon maaf, malam ini saya harus merubah gaya ceramah saya, harus pakai cerita, karena di depan saya ada makhluk halusnya. Anak-anak kecil ini kan halus perasaannya, Pak. Ngadepin anak-anak harus pakai cerita. Belajarlah menghargai makhluk kecil, karena kita bisa jadi besar itu tidak terlepas orang-orang kecil yang mendukung kita. Leres? Jangan sampai mereka yang kecil hadir malam ini bersama kita kecewa. Mereka keluar dari acara kita lalu berkata, Allah tadi malam itu acaranya buat orang tua doang. Tanamkan di hati mereka ada rasa bangga duduk dan belajar bersama kita. Biarkan malam ini mereka merasakan kalau malam ini juga acara buat mereka. Oke, bro? Oke? Gue suka gaya Allah. Buat yang laki-laki saya panggil bro, yang perempuan bray. Bro and bray. Kalau yang perempuan enak, Pak, kalau lagi di atas kita suruh turun, manggilnya enak. Turun bray, enak, Pak. Coba kalau laki-laki, Pak. Enggak enak kan manggilnya. Turun bro. Kan itu penyakit, Pak. Adik-adik mau dengar cerita? Berapa tahun yang lalu saya diundang ceramah di istana, yang hadir pejabat semuanya, bingung mau ngomong apa. Saya awali dengan cerita ini. Hadirin, dulu ada cerita seorang santri pernah bermimpi, lagi tidur dimimpikan Allah. Dan dalam mimpinya dia dipertemukan Allah dengan gurunya yang sudah lama meninggal dunia. Lalu terjadilah percakapan antara mereka berdua. Dalam mimpi, santri ini melihat gurunya sedang menangis, seolah-olah sedang membawa beban yang berat di atas pundaknya. Santrinya bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa guru menangis?" Gurunya menjawab, "Bagaimana saya nggak nangis? Yang mati bareng-bareng saya sudah berada di depan pintu surga, sementara saya masih waiting list." Do you understand? Malu sama anak-anak. Ibu nggak tahu waiting list itu artinya apa? Saya ajarin. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Waiting list itu ngantri. Orang yang mati bareng-bareng saya sudah duluan berada di depan pintu surga, sementara saya masih waiting list, masih ngantri. Muridnya bingung, nanya lagi, "Guru,
Kenapa guru jadi ngantri? Bukannya dulu guru banyak amalnya. Gurunya berkata, itulah bodohnya saya ketika hidup di dunia. Cuma ngitung amal baik, tapi meremehkan amal buruk yang saya perbuat kepada manusia. Ternyata perbuatan dosa kepada manusia saya nilai kecil, ternyata besar dampaknya di hadapan Allah. Muridnya bingung, balik lagi nanya, emang dulu guru bikin dosa apa sih kepada manusia? Gurunya bercerita, dulu saya pernah diundang tausiah di salah satu kampung. Selesai tausiah, saya diajak makan oleh panitianya. Maaf panitia, makan nggak habis ini? Makan. Aman. Jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap serius. Saya mau orangnya low profile Pak. Kalau dikasih saya ambil, kalau nggak dikasih ya ya diusahakan lah. Dulu saya diundang tausiah di salah satu kampung, kata kiainya. Selesai tausiah saya diajak makan. Terus lalu saya makan menu yang namanya daging. Terus daging melekat di sela-sela gigi saya. Saya merasa tersiksa. Saya cari tusuk gigi nggak ketemu. Akhirnya saya buru-buru pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya lihat kanan, saya tengok kiri, saya intip tetangga mana yang pagarnya rumahnya terbuat dari pohon bambu. Saya ketemu ada tetangga saya, pagar rumahnya terbuat dari pohon bambu. Saya curi bambunya, saya ambil miliknya tanpa izin dengan orangnya. Saya patahkan bambunya, kecil saya patahkan, keletak saya pakai membuang daging yang melekat di sela-sela gigi saya. Karena dosa ini saya jadi terhambat. Gara-gara kayu yang kecil ini saya curi dari pemiliknya, nggak izin, nggak pamit, orangnya nggak ridho. Ini yang menghambat langkah saya masuk ke surga. Aduh, gara-gara kayu kecil ini saya jadi apes. Dengar itu santrinya nangis. Gurunya bingung balik bertanya, kenapa ente yang nangis? Kan yang ngantri saya. Muridnya berkata, guru, emang benar gara-gara guru dulu jolong kayu yang kecil sampai ngantri begitu masuk surga? Benar. Makanya saya nangis guru. Kenapa? Saya terbayang ayah saya yang suka nyolong kayu di Kalimantan. Ayo bayangin Pak, kayu Kalimantan seabrek-abrek gini Pak. Berapa lama itu ngantri nanti di akhirat? Oh, para menteri, semua pejabat ketawa dengar cerita itu. Selesai cerita, saya tutup dengan sebuah statement. Kalau nyolong kayu yang kecil aja bisa ratusan tahun ngantri masuk ke surga. Sekarang pertanyaan buat semuanya, bagaimana seorang pejabat dipilih rakyat, rakyat yang milih, malah nyolong uang rakyat? Berapa lama nanti ngantri di akhirat? Semua tadinya tertawa langsung bungkam diam menundukkan kepala. Gara-gara saya ngomong ini, hampir sekarang saya nggak diundang lagi ceramah Pak. Istighfar kepada Allah. Bu, jangan meremehkan dosa kepada manusia. Tanggung jawabnya lebih berat di hadapan Allah. Astaghfirullah. Singkat, padat, ceramah nggak usah bertele-tele. Yang penting intinya. Buat apa ceramah panjang lebar? Karena panjang kali lebar sama dengan luas. Episode berikutnya. Di kampung ini penceramah nggak boleh lihat jam tangannya. Oh begitu aturannya. Jangan heran kalau ada penceramah Pak, baru mulai ceramah suka lihat jam. Itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia itu lagi mikir, habis ini mau ngomong apa.
Dari Jakarta mau menuju ke sini, aduh, perjalanannya berat Pak. Energi sudah terkuras. Untung saya dibantu oleh patwal polisi yang selalu setia 24 jam ngikut saya ceramah. Bu, macet berat. Jalan tol ditutup oleh mobil yang parkir karena malam tadi jam 7 itu ada pertandingan bola antara Persib dan Persija. 2 jam 3 jam sebelumnya jalanan sudah penuh, tol aja ditutup, parkir sembarangan, mobil nggak bisa jalan. Bu, bola. Makanya mohon maaf saya nyampainya terlambat. Manusia punya rencana, ada Allah yang maha merencanakan. Tapi saya percaya betul-betul yang ada di hadapan saya ini betul-betul makhluk-makhluk langka. Orang seperti bapak ibu harus dilestarikan. Walaupun saya terlambat, hujan terus turun, masih tetap bertahan. Ini wajah-wajah calon penghuni surga. Kelihatan wajahnya bercahaya semuanya. Pakai bedak apa? Orang yang beriman Pak, kalau duduk di tempat yang baik seperti ini, tenang jiwanya, bagaikan ikan di dalam air, betah. Tapi kalau orang munafik duduk di tempat yang baik, gelisah, bagaikan burung di dalam sangkar. Kalau orang yang beriman seperti bapak ibu duduk di tempat yang begini, betah, bagaikan ikan dalam air. Saya mau tanya, ada nggak sih ikan yang nggak bisa lama-lama hidup di air? Ada. Ikan pauzi itu nggak bisa lama-lama di air Pak, kelelep. Minum dulu boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan haus loh, kan udah dibilangin energi terkuras. Dari Jakarta ke sini butuh perjuangan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat mobil, saya mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Ibu bapak cuma duduk saja, udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil, mobil mogok namanya. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Emang beda kalau minumannya sehat. Merek apa sih? Promosi nih. Gak apa-apa kalau memang itu membawa kebaikan bagi umat, maslahat, ada nilai jihad. Gak apa-apa promosi. Karena jangan dipikir setan gak mempromosikan neraka. Oh, siapa bilang? Yang namanya setan, iblis itu memberikan mandat kepada setan untuk selalu mempromosikan yang namanya neraka. Nampak indah sesaat di depan mata, tapi ujung-ujungnya menderita. Bu, saya nggak malu-malu loh promosi air. Kenapa malu jualan kalau itu halal? Orang sekarang aja jual diri online. Online loh. Orang bikin dosa aja sekarang nggak malu. Masa bikin kebaikan malu? Sekali lagi saya nggak malu-malu promosi Pak. Kenapa? Setan aja promosi neraka. Saya teringat ada anekdot buat adik-adik. Ada orang ketika dimatikan Allah lalu dibangkitkan. Ditanya malaikat, hei fulan, kamu mau masuk surga apa mau masuk neraka? Orang ini berkata, malaikat maaf boleh nggak lihat-lihat dulu. Inilah sifat jelek manusia. Kalau diajak untuk urusan kebaikan selalu ada kata-kata lihat-lihat dulu. Diajak pengajian, lihat dulu siapa yang ceramah. Betul? Diajak pengajian, lihat-lihat dulu ada nggak makanannya. Coba kalau diajak ke maksiat, nggak pernah ada kata ingin lihat-lihat. Betul? Malaikat sebel. Baik, mana yang mau kamu lihat lebih dulu? Surga, silakan. Begitu dia masuk surga dia nggak betah.
Kenapa? Di surga orangnya banyak yang ibadah. Orang kalau nggak biasa ibadah, ngumpul di tempat ibadah, seperti yang tadi saya sampaikan, gelisah. Dia keluar dari neraka surga sambil berkata, malaikat, it's not my style. Ini bukan style saya. Boleh saya lihat neraka? Silakan. Begitu dia masuk neraka, wah, betah dia. Di neraka banyak artis cantik dan seksi. Ada yang goyang ngebor, ada yang goyang ngecor, ada yang goyang patah-patah, ada yang goyang gergaji. Keluar dia dari neraka sambil sengat cengir, ini pilihan saya. Kata malaikat, sudah kamu lihat dua-duanya, pilih mau neraka atau surga? Malaikat, boleh nggak minta waktu 2 hari untuk mikir? Ini kejelekan manusia. Kalau diajak nyumbang masjid mikir, tapi kalau judi ratusan juta keluar nggak pernah mikir. Leres. Kalau diajak nyumbang pengajian mikir. Coba kalau urusan maksiat nggak pernah mikir. Padahal tolong dicatat, apapun kebaikan yang kita keluarkan itu bukan untuk orang yang kita baiki. Bapak ibu nyumbang masjid bukan untuk masjid, tapi untuk celengan kita sendiri di akhirat nanti. Bapak ibu ngasih anak yatim bukan untuk yatim, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu hakikatnya akan kembali buat diri kamu sendiri. Insya. Dia minta waktu 2 hari sama malaikat. 2 hari setelahnya dia datang lagi, malaikat bertanya, sudah saya kasih waktu kamu 2 hari berpikir, sekarang pilih mau masuk surga apa neraka? Apa jawaban orang ini? Kalau surga kemarin saya lihat nggak heboh. Maaf malaikat, saya nggak mau. Mendingan saya pilih neraka, karena neraka heboh, musik damdum, artis cantik seksi, pokoknya heboh. Lebih baik saya masuk neraka. Deal. Dilempar ke neraka. Sampai neraka dia teriak-teriak nangis, karena pemandangan 2 hari sebelumnya beda dengan 2 hari setelah dia masuk. 2 hari begitu dia masuk, 2 hari sebelumnya heboh, musik di mana-mana, artis cantik, ada yang ngebor, ada yang goyang ngecor. 2 hari setelahnya malah ada yang dibor, ada yang dicor, ada yang dipatah-patah, ada yang disiksa. Dia keluar dari neraka teriak, malaikat protes, 2 hari yang lalu perasaan saya masuk nggak begini pemandangannya, heboh. Apa kata malaikat? Maaf ya, 2 hari yang lalu heboh karena lagi masa-masa promosi. Ibu percaya nggak yang namanya malaikat, yang namanya setan mempromosikan tiket ke neraka itu awalnya enak, akhirnya pahit. Coba nggak puasa enak sekarang di dunia, nanti kalau di azab kubur, aduh baru ngerasa pahit. Nggak sholat enak, tapi nanti ketika di dalam kubur pahit. Makanya tolong dicatat, tiket ke surga awalnya pahit, hujan-hujan duluan, tapi nanti akhirnya manis. Ibarat minum jamu, awalnya pahit, begitu diminum dipakai tidur, bangun tidur badan seger buger. Itu yang dipesankan Nabi, ujibatil jannah bil makari. Tiket ke surga awalnya pahit, akhirnya manis. Wa hujibatin nar bisyahawat. Tiket ke neraka selalu dipagar dengan sesuatu yang enak awalnya, pahit belakangnya. Jelas? Bu, minum dulu ya. Mohon doanya Pak, sekarang kita di Jakarta sudah menghadirkan minuman sehat sendiri. Insya Allah nanti sebentar lagi masuk daerah Banjar. Saya namakan minuman ini Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Arab sana. Ajwa ada singkatannya, Ajaib Water. Air ini sudah diadu dengan 30 merek minuman terkenal, semua kalah dengan Ajwa. Kenapa kalah? Rahasianya, air Ajwa kami khotamkan 30 juz Al-Quran. Jangan meremehkan Al-Quran, karena di Jepang pernah terbukti ada penelitian, air yang didengarkan musik itu membentuk kristal-kristal yang jelek. Tapi subhanallah, maha suci Allah, air yang didengarkan Al-Quran membentuk kristal yang sangat indah. Jangan lupa,
Air itu sifatnya hidup. Kalau dibacakan sesuatu yang mulia, maka akan menjadi sebuah obat yang sangat dahsyat. Allah pernah berjanji dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat, jadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Insya. Ibu bapak tahu kenapa saya bikin minuman sendiri, perusahaan sendiri? Saya nggak mau jadi donatur tetap Israel lagi. Bapak ibu tahu banyak minuman yang beredar di luar, beredar di masjid-masjid, beredar di pengajian-pengajian kita, diminum oleh mulut orang-orang kita. Itu minuman perusahaannya dimiliki orang Yahudi. Demi Allah, usaha apapun yang dibangun Yahudi, untungnya buat Israel. Kita membeli, menjual, memasarkan, berarti kita ikut membantu Israel membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Begitu kita minum air mereka, dahaga kita hilang, tapi kita lupa sedang menanam dahaga jangka panjang buat saudara kita di Palestina. Berarti kita nggak ada beda dengan Israel, sama-sama pembunuh berdarah dingin. Bu, ibu tahu salah satu minuman terkenal milik orang Yahudi? Saya sebutin inisialnya aja ya. Botolnya biru, inisialnya aja ya. Aqua. Awal hurufnya A. Tahu nggak siapa pembeli terbanyak minuman ini? Masjid-masjid kita, musola-musola kita, majelis-majelis kita. Kita terlalu baik apa terlalu bodoh? Maka saya ingin berpesan, kalau bisa mulai malam ini lebih baik membeli produk apapun milik orang kita, dari kita untuk kita. Lebih baik kita memperkaya saudara kita. Kalau mereka kaya, zakatnya jalan, sedekahnya lancar, syiarnya jadi berkembang, daripada menyumbang lawan-lawan kita. Untungnya untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Betul? Maka mohon doakan. Saat ini saya dan teman-teman lain sedang berjihad untuk sama-sama menghilangkan ketergantungan kita dari produk Yahudi. Kita mulai dari minuman. Kalau saya sendiri, mimpi saya menang, saya butuh kekuatan umat. Sama-sama kita tanamkan dalam hati kita ada rasa bangga membeli, berbelanja dengan orang-orang kita sendiri. Insya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Episode terakhir. 1 jam sudah berlalu tanpa terasa. Emang masih mau terus? Emang benar-benar orang kampung sini orang-orang soleh dan soleh. Walaupun hujan masih nggak beranjak. Nih jangan-jangan belum mandi. Setengah jam lagi sanggup? Orang pilihan. 1 jam sanggup? Maaf, saya nggak sanggup. Karena selesai dari acara ini saya harus meluncur ke Bandara Cengkareng. Pesawat paling pagi setelah subuh. Meluncur ke kota Palembang karena ada tablik akbar di sana. Mohon doanya biar diberikan kesehatan dan kemudahan. Di Indonesia ini sering terjadi ketidakadilan. Kalau pesawat yang telat, kita setia nungguin. Coba kalau kita yang telat, kita selalu ditinggalin. Leres? Kalau pesawat telat 2 jam, kita setia nungguin. Tapi kenapa kita telat sedikit kadang-kadang suka ditinggalin? Saya sering banget ketinggalan pesawat, Pak. Kemarin 5 menit saya nyampe ke bandara telat, ditinggal sama pesawat. Padahal 5 menit ditinggal. Akhirnya saya beli tiket pesawat yang sama. 5 menit pesawat itu mau terbang, gantian saya yang ninggalin. Terbalas sudah. Baik, episode yang terakhir.
Meminta maaf bisa membuat kita semua jadi mulia. Tapi kalau mampu memaafkan, maka akan membuat kita jauh cepat lebih mulia di hadapan Allah. Karena memaafkan adalah bagian tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ciri-ciri orang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, mampu menghalalkan, mengikhlaskan, memaafkan semua dosa yang pernah dilakukan oleh saudaranya kepada dirinya. Bu, satu saat saya pernah kedatangan seorang anak masih kecil. Anaknya kecil, tapi pertanyaannya mantap. Sampai-sampai pertanyaannya jadi bahan ceramah saya di mana-mana. Anak tadi pernah berkata, Ustadz, saya memang punya salah dengan teman saya. Lalu saya memberanikan diri datangin rumahnya. Kenapa? Saya mau minta maaf karena saya takut nanti masuk neraka. Tapi begitu saya minta maaf, saya berada di depannya, dia bukan mau memaafkan, dia malah menghina saya sambil berkata, lo gue en, lo gue. Menurut saya ini kalimat yang tidak layak keluar dari mulut orang muslim. Bapak Ibu tolong diingat, kalau ada orang sudah digerakkan Allah hatinya, mampu menghampiri diri kita, mengakui kesalahannya lalu meminta maaf, sebenarnya di sana ada ladang amal berlimpah untuk kita. Kalau mampu memaafkan, harusnya kita berkata kepada dia, lo gue friend, lo gue friend. Jangan lo gue en. Jangan kamu saya tamat, tapi kamu saya masih tetap bersaudara. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Insya. Lalu anak kecil ini bertanya, Ustadz, kenapa ada orang sulit betul memaafkan padahal saya sudah minta maaf? Kenapa dia nggak bisa jadi pribadi pemaaf? Ini akan jadi topik kita terakhir malam ini. Ibu, ada dua sebab yang membuat orang sulit jadi pribadi pemaaf. Satu, karena ada sifat dendam. Sifat dendam merasuki jiwanya. Orang dendam tidak akan bisa menghalalkan. Orang pendendam tidak akan mampu memaafkan dan mengikhlaskan. Kenapa? Orang kalau sudah punya dendam, yang ada di otaknya selalu adalah rencana kejahatan. Dia selalu berkata, kalau bisa dia harus lebih menderita dari apa yang sudah dia perbuat kepada saya. Orang dendam tidak pernah merencanakan kebaikan dan kemuliaan bagi lawannya. Betul? Istighfar kepada Allah. Kalau dalam hati kita ada sifat dendam, orang dendam tidak akan tenang hidupnya, dunia bahkan akhiratnya. Jelas? Yang kedua, yang bisa membuat orang sulit jadi pribadi pemaaf, sifat apa? Sombong. Orang sombong tidak akan bisa memaafkan dan menghalalkan. Kenapa? Orang sombong itu punya dua ciri-ciri. Satu, batorul haq. Orang sombong tidak mau menerima kebenaran apapun yang disampaikan oleh siapapun. Ngeritik orang mau, dikritik ogah. Negur orang jadi, ditegur malah menjadi-jadi. Nyeramahin orang oke, diceramahin marah-marah. Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Saya mau tanya orang kampung sini, kalau bilang sombong bahasa daerahnya apa? Kalau orang kampung saya Palembang bilang sombong itu betakoan. Orang sini apa? Hah? Apa tadi? Betakilan. Betakilan. Oh, petakilan. Oh, mulai aneh nih. Bu, orang petakilan punya sifat jelek yang kedua. Apa itu? Waghamtun nas, suka memandang kecil siapapun lawan bicaranya. Orang belum ngomong, belum meminta maaf, baru ngadep sudah dikecilkan. Bagaimana mungkin dia bisa menghalalkan? Leres, leres. Maka jauhi sifat dendam dan sombong. Petakilan.
biar kita bisa tampil menjadi orang yang menghalalkan, mengikhlaskan dan memaafkan. Insya Astaghfirullah. Ingat, tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini, karena sombong hanya milik siapa? Merasa paling kaya di dunia ini lalu mau sombong. Apa enggak malu dengan Korun? Korun kurang kaya apa? Harta emasnya berlimpah, enggak ketampung-tampung di gudangnya. Gudangnya pun dikunci pakai kunci emas. Seragamnya baju emas, ajudannya pakai baju emas. Kemana nasib Korun yang sombong? Ditenggelamkan Allah dengan emas-emasnya. Korun hanya tinggal legenda. Merasa paling sombong dengan jabatan, kekuatan, kedudukan yang kita miliki, suka bikin dolim di mana-mana. Apa enggak malu dengan Fir'aun? Puncak kesombongannya enggak tanggung-tanggung, ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan, yang enggak mau membenarkan, dipenggal lehernya. Kemana Fir'aun? Ditenggelamkan Allah ke laut. Sekarang cuma tinggal cerita. Ibu merasa paling cantik di kampung mau sombong? Hello, kecantikan ada batasnya. Kalau ibu muda, ibu cantik, satu kali ibu tersenyum memang banyak laki-laki tergoda. Tapi ingat, kalau sudah tua, satu kali aja ibu nyengir, berapa banyak laki-laki pingsan? Betul? Tidak ada yang bisa kita banggakan, karena yang bangga, yang sombong harusnya hanya Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Mau kaya seperti apapun kita, ketika kita meninggal dunia, seragam kita sama. Kain kapan, warna apa? Saya nggak pernah lihat di kampung ini ada yang meninggal dunia perempuan paling kaya, kain kapannya warna pink, manik-manik, payet-payet, ada tulisan di tengahnya Hello Kitty. Lihat presiden saja, orang nomor 1 di Indonesia, mulai dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur, gak tahu setelah ini siapa, meninggal dunia, kain kapan presiden warnanya sama Pak, warna putih. Putih lambang keikhlasan, ketulusan dan kesucian. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, karena semuanya hanya milik Allah. Betul? Astaghfirullah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Manfaatkan momen malam ini menjadi ajang untuk kita melatih diri kita tidak sungkan-sungkan meminta maaf kepada siapapun, dan belajarlah menjadi orang yang mau memaafkan, karena orang memaafkan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapa yang bisa tampil menjadi pribadi pemaaf, ganjarannya sangat besar di hadapan Allah. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan ada dendam di antara kita. Ma madofat, yang lalu biarkan berlalu. Ayo kita buka lembaran baru, biar berkah dari Allah datang untuk kampung yang kita cintai ini. Lahir batin mohon maaf, kebodohan milik saya, kekurangan milik saya, kelancangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan kita. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mashkura. Allahumma ja'alna bis-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna bil ashqiya'il mardudin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa ta'abbudana
wa tammim taksirana ya maulana ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil. Titip salam untuk semua keluarganya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa lo, gue, friend. Jangan lagi ada kalimat lo, gue, and. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.